Akhirnya lampisan mereka bakar juga. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Agung tercinta di tahun 1873. Sejak saat itu, Lalu Aceh dikotori oleh nafsu dan ketamakan manusia yang tidak pernah mengerti betapa cinta kita pada Tanah Nanggrono yang telah banyak memberi. Aceh bukan sekedar provinsi. Aceh juga bukan sekedar suku. Aceh memiliki peradaban dan sejarah yang sangat besar. Aceh pernah menjadi bangsa yang sangat maju dan sangat sejahtera di masa kejayaannya. Aceh pernah menjadi salah satu pusat perdagangan dunia, bahkan pengaruhnya dan peran Aceh sangat luas bukan sekedar di wilayah Aceh ataupun Indonesia, bahkan pengaruhnya meliputi sebagian besar di bagian Asia Tenggara. Terbukti Aceh menjadi salah satu bangsa yang membantu dan melindungi wilayah-wilayah sekitaran Aceh di saat orang-orang Eropa menguasai beberapa tempat di Asia Tenggara, salah satu yang sangat mencolok dan masih dikenang sampai sekarang saat Aceh melawan Portugis yang menjajah negara Malaysia. Aceh bukan cuma sekali dua kali, bahkan berkali-kali membantu melawan Portugis di Malaysia tanpa mengenal lelah. Apalagi pengaruh Aceh terhadap negara Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa seluruh wilayah di Indonesia telah dikuasai oleh Belanda kecuali Aceh yang terus-menerus memberikan perlawanan terhadap Belanda. Walaupun kerajaan Aceh telah runtuh, tetapi masyarakat Aceh tidak pernah menyerah. Terbukti dengan lahirnya para pejuang dan pahlawan yang begitu banyak di Aceh, bukan hanya pahlawan pria, bahkan pahlawan wanita yang bermunculan di Aceh, salah satunya yaitu Kat Nyak Dien yang masih dikenang sampai sekarang. Di saat Belanda ingin mengambil alih negara Indonesia adalah bagian dari negaranya dengan dalih bahwa Indonesia sudah dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, tetapi Aceh yang menjadi terdepan. Pikirannya dengan membunuh kita semua, bangsa Aceh dapat dimusnahkan begitu saja. Dulu aku berpikir begitu. Tapi rupanya jenderal itu terlalu licik. Malah dia lebih membantunya. Buat apa membenci orang seperti itu, Bang? Aku malah kasihan lihat Jenderal KP itu. Yang membantah tudingan Belanda, Indonesia belum dikuasai. Masih ada Aceh yang belum dikuasai oleh Belanda. Begitu juga dengan jasa dan kontribusi rakyat Aceh untuk kemerdekaan bahkan setelah Aceh merdeka. Dan bahkan Indonesia bisa dibilang berawal dari Aceh. Islam menyebar ke seluruh Indonesia melalui pengaruh besar dari tokoh-tokoh agama dari Aceh dimulai dari masa kerajaan. Seperti yang kita tahu bahwa pengaruh Aceh terhadap kemerdekaan, pembangunan dan perkembangan Indonesia di awal kemerdekaan sebagian besar berawal dari Aceh, mulai dari Radio Rimba Raya yang memberitahukan kepada negara-negara yang berpengaruh di dunia bahwa Indonesia telah merdeka sehingga mendapat pengakuan dari negara-negara besar di saat itu. Belum lagi dengan sumbangan pesawat pertama Indonesia yang diberikan oleh rakyat Aceh yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap Indonesia. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha Aceh yang ikut membantu membangun negara Indonesia dengan berbagai sumbangan yang diberikan, yang salah satunya masih dikenang oleh masyarakat Indonesia yaitu Teku Markam yang menyumbang sebagian besar emas yang dijadikan Tugu Monas di Jakarta menjadi simbol kota Jakarta. Kalau kita kaji lebih dalam, Aceh telah menyumbang sumber daya alam yang sangat besar terhadap Indonesia, salah satunya minyak dan gas dari PT Aron yang berlokasi di kota Lok Semawe yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang pesat di saat itu. Pada akhirnya dari sekian banyak kontribusi Aceh terhadap Indonesia, kini Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Bukan sekedar miskin ekonomi, bahkan pendidikan di Aceh sekarang sudah tertinggal jauh dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kini Aceh menjadi daerah yang kelam yang selalu tertinggal di segala sektor, apalagi dengan pembangunan yang sangat lambat di segala bidang, bahkan sangat tertinggal jauh dengan tetangganya yaitu Provinsi Sumatera Utara. Bahkan banyak pemuda-pemuda Aceh yang keluar dari Aceh hanya untuk mencari pekerjaan dan pendapatan hidup. Sebagian besar daerah-daerah di Aceh kini sepi dengan pemuda dikarenakan lebih memilih merantau ke negeri orang untuk mencari kehidupan yang layak. Akankah Aceh kembali jaya suatu saat nanti? Sampai kapan Aceh terpuruk dengan kehidupan kelam yang seperti sekarang ini?